Assalamualaikum sahabat Islam. Kali ini saya akan membahas 3 ulama Indonesia yang jadi imam Masjidil Haram, salah satunya dari Betawi. Sebelum melanjutkan lebih panjang lagi, mohon subscribe dulu ya. Like dan komen di bawah, supaya mendapat video-video terbaru lainnya. 1. Syekh Junaid Al-Batawi. Syekh Junaid Al-Batawi adalah ulama kelahiran Pekojan, Jakarta Barat. Tak diketahui pasti ulama Betawi ini. Sebagai imam Masjidil Haram, popularitasnya masyhur di seantero dunia Islam Sunni dan mazhab Syafi'i sepanjang abad ke-18 dan 19. Kiprah Syekh Junaid Al-Batawi di Mekah sedikit terungkap dalam catatan perjalanan Snoek Hurgronje, seorang orientalis terkemuka Belanda, ketika menyusup ke kota Mekah. Dalam catatan perjalanannya yang dibukukan dengan judul Mecca in the Latter Part of 19th Century, Hurgronje mengaku pernah ditolak oleh Syekh Junaid Al-Batawi ketika hendak bertemu. Ketika itu, kata Hurgronje, Syekh Junaid sudah bermukim di Mekah selama 60 tahun, tepatnya sejak tahun 1834. Ketika Hurgronje mendapat penolakan itu, Syekh Junaid Al-Batawi sudah berusia 90 tahun, sama halnya dengan tahun kelahirannya. Tahun meninggalnya Syekh Junaid Al-Batawi juga tak diketahui pasti. Menurut Direktur Islam Nusantara Center, Inc., Ginanjar Syaban, Syekh Junaid Al-Batawi wafat pada akhir abad ke-19 Masehi. Makam Syekh Junaid Al-Batawi, kata Ginanjar, berada di kompleks pemakaman Al-Emala, tak jauh dari Masjidil Haram. 2. Syekh Nawawi Al-Bantani. Murid Syekh Junaid Al-Batawi lainnya yang juga jadi imam Masjidil Haram adalah Syekh Nawawi Al-Bantani. Dikutip suarajakarta.id, grupsuara.com, dari berbagai sumber, Syekh Nawawi lahir di Kampung Tanara, sekarang Kampung Pesisir, Red, Desa Padelaman, Kecamatan Tanara, Kabupaten Serang. Beliau lahir pada tahun 1230 Hijriah atau 1813 Masehi. Dengan nama lengkap Abu Abdul Mukti Muhammad bin Umar bin Arabi bin Ali Al-Tanara Al-Jawi Al-Bantani. Ayahnya merupakan seorang ulama lokal di Banten, Syekh Umar bin Arabi Al-Bantani. Sedangkan ibunya bernama Zubaidah, seorang ibu rumah tangga biasa. Syekh Nawawi merupakan anak sulung dari 7 bersaudara, yaitu Ahmad Syihabuddin, Tamim, Said, Abdullah, Sakilah dan Sariyah. Guru pendiri NU dan Muhammadiyah. Syekh Nawawi memiliki banyak murid. Di antara murid-muridnya yang menjadi ulama berpengaruh, di antaranya Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari dan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Diketahui, Kiai Haji Hashim Asy'ari merupakan salah satu pendiri organisasi Islam di Indonesia dengan jumlah massa terbesar, yakni Nahdlatul Ulama, NU. Sementara, Kiai Haji Ahmad Dahlan merupakan pendiri dari organisasi Islam, Muhammadiyah. Syekh Nawawi wafat di Mekah pada 25 Syawal 1314 Hijriah atau 1897 Masehi. Beliau dimakamkan di Jannatul Mu'alla, pemakaman Mu'alla, Mekah. Makamnya bersebelahan dengan makam anak perempuan dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Asma binti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. 3. Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi merupakan satu dari 2 murid Syekh Junaid Al-Batawi yang juga jadi imam Masjidil Haram. Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi lahir di Kototuo, Agam, Sumatera Barat, pada hari Senin 6 Zulhijjah 1276 H, 1860 Masehi. Nasab beliau adalah Al-Alamah Asy Syaikhul Ahmad Khatib rahimahullah bin Abdul Latif bin Abdurrahman bin Abdullah bin Abdul Aziz Al-Khatib Al-Minangkabawi Al-Jawi Al-Maki Asy Syafi'i Al-Atsari rahimahullah,
Ibunya bernama Limbak Urai binti Tuan Kunan Rancak. Ayahnya bernama Abdul Latif yang berasal dari Koto Gadang Abdullah, kakek Syaihul Ahmad Hatib rahimahullah atau buyut menurut riwayat lain, adalah seorang ulama kenamaan. Oleh masyarakat Koto Gadang, Abdullah ditunjuk sebagai imam dan hatib. Sejak itulah gelar Hatib Nagari melekat di belakang namanya dan berlanjut ke keturunannya di kemudian hari. Dari banyaknya murid-murid beliau, diantaranya yang termasyhur adalah Hadratus Syekh KH Hashim Asy'ari dan KH Ahmad Dahlan. Syekh Ahmad Hatib Al-Minangkabawi wafat pada Senin tanggal 8 Jumadil awal tahun 1334 H di Mekah, Saudi Arabia. Kealiman Syekh Ahmad Hatib Al-Minangkabawi dibuktikan dengan diangkatnya ia menjadi imam dan hatib sekaligus staf pengajar di Masjidil Haram. Jabatan sebagai hatib dan imam Masjidil Haram bukanlah jabatan yang mudah diperoleh. Jabatan ini hanya diperuntukkan orang-orang yang memiliki keilmuan yang tinggi. Hanya demikianlah penjelasan. 3 ulama Indonesia jadi imam Masjidil Haram. Semoga bermanfaat. Wassalam, salam dari sahabat Islam.